Shalom, selamat sore untuk kita semuanya. Sidang Jemaat GPT Healing Insight. Saat ini kita akan beribadah, ibadah doa kita. Kita mau datang menyembah Tuhan dan memuliakan Dia di hidup kita. Dengan begitu kita tetap akan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah dan Raja dalam hidup kita. Sungguh indah pengorbananmu bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagi
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar cinta-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh besar kebaikan-Mu dalam hidupku. Hingga detik ini, hingga saat ini, kebaikan, kemurahan Tuhan, cinta Tuhan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan sanggup bersyukur. Kalau bukan karena Engkau, kami juga tidak akan sanggup melewati hari-hari yang semakin sulit di lingkungan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun kami. Engkau selalu ada dan selalu menolong kami dengan cara-Mu yang luar biasa di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk selalu berpaut kepada Engkau. Ajari kami untuk selalu bersandar kepada Engkau. Ajari kami untuk datang menyembah Engkau dalam kondisi apapun hidup kami. Terima kasih untuk ibadah doa pada hari ini. Tuhan menolong semuanya kami. Seluruh sidang jemaat GPT Healing Inside. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti ibadah ini juga. Tuhan menolong dan memampukan setiap kami untuk berjalan di dalam jalan terang kasih. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang memimpin kami, yang melayani pada sore malam hari. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah doa ini. Haleluya. Amin. Dia adalah Tuhan yang selalu penolong dalam hidup kita. Pertolongannya dalam hidup kita tidak pernah tanggung-tanggung menurut caranya Tuhan. Jika kita menyadarinya, kita akan tahu pertolongan yang terbaik itu hanya datang dari Tuhan. Dia menolong sesuai dengan kebaikan kita, bukan sesuai dengan maunya kita. Yesus padamu dan kepadamulah kami bersama.
Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau kemenanganku. Kau Tuhan Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Kau selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau kekuatan kami. Kau penolongku. Kaulah Allahku. Kaulah Bapa-Ku. Terima kasih.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Padamu kami berseru, menyerukan nama-Mu. Padamu kami berharap dan mohon pertolongan-Mu. Kepadamu kami bersandar, dan kepadamu kami kembalikan segala kepujian dan hormat, karena Engkau yang layak menerima semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Selama kami mengandalkan Engkau, dan itu akan membuat kami kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh indah hati-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Seruan hatiku, sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami hingga pada saat sore malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Jika Tuhan memberi kami kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami, begitu sangat terbatas dan penuh dengan kelemahan. Namun Tuhan, terimalah sembah dan syukur kami yang kami naikkan dari kedalaman hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, mensyukuri anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Allah sebelum kita masuk dalam syafaat kita. Kita bermazmur dari pasal yang ke-14. Mazmur yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan untuk kita. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul terhadap pasal ini, kebebalan manusia. Kebebalan manusia, agak kasar kedengarannya, tegas. Tetapi ini penilaian dari Tuhan. Ayat 1 sampai 7, untuk pemimpin biduan, dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti makan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Puji Tuhan. Kalau kita berkaca, bercermin, mengaca diri kita, tentu kita hanya bisa melihat diri kita sebatas apa yang bisa dilihat oleh mata kita gitu ya. Dan kebanyakan kita berkaca itu seringkali tidak objektif atau tidak terlalu jujur gitu. Karena sudah pasti apa yang kita lihat, semua akan kita nilai dengan kacamata kita dan kita akan buat kesimpulan bagus. Oh ini bagus, oh ini mata yang terbagus, oh ini hidung yang terbagus, oh ini bagus, bagus dan bagus. Tetapi ternyata Allah yang menciptakan kita itu lebih teliti ya, sudah pastilah. Ketika kita menilai kita, ketika Tuhan menilai kita, ketika Tuhan memperhatikan kita, maka penilaian Tuhan itu pasti objektif. Nah saudara, inilah yang dinilai oleh Tuhan dari diri kita manusia. Inilah yang diperhatikan oleh Tuhan dari ciptaannya. Dia langsung mendapat penilaian ketika Tuhan melihat ke bumi, ketika Tuhan melihat manusia, ternyata manusia itu dilihat bebal. Ya, kalau dalam bahasa yang sederhana, bahasa Indonesia kita bebal itu wangel tuturane. Susah dibilangin.
Orang yang sulit dibilangin, susah diomongin. Sebenarnya kalau orang sudah menyebut bebal kamu itu parah loh saudara. Harusnya kita sedih itu karena orang bebal itu orang yang sudah seperti batu bata. Kita ngomong seperti kepada kayu yang mati, kepada batu yang keras, ndak bisa berubah, ndak mau dengar. Mau bumi terbalik, dia ndak mau dengar. Nah ternyata Tuhan memandang kepada manusia. Ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dan dari surga dia melihat. Manusia itu bebal. Supaya kita jangan menilai diri kita begitu baik. Kita menilai diri kita begitu hebat. Ternyata dalam pemandangan Tuhan kita susah diomongi. Terbukti gitu ya. Aku orang yang baik kok. Tapi ternyata yang baik, yang menurut kita baik itu kacamata kita. Yang diomongi, yang diinginkan oleh Tuhan itu tidak kita lakukan. Nah inilah yang menjadi concern, fokus dari Tuhan ketika dia menilai manusia. Kalimat ini cukup keras tapi ini nyanyian saudara. Ini mazmur yang diberikan kepada worship leader, pemimpin biduan, pemimpin pujian. Ayo nyanyikan ini. Kami bebal gitu loh. Coba. Lagu-lagu orang sekarang kan, wah ku agungkan, ku mulia. Mana ada lagu, aku nakal, aku bandal. Nggak ada. Tapi ini lagu di masa lalu, orang bebal. Nah intinya orang bebal ini dalam penglihatannya Tuhan, intinya adalah, ujung-ujungnya adalah ini, ayat 1. Tidak ada Allah. Itu sebabnya dia nggak mau tahu. Apa itu nggak ada Tuhan, apa itu nggak ada Allah. Itu sebabnya dia nggak mau tahu, mau dibilangin kayak apa. Ayolah beribadah, dia nggak mau tahu. Sesungguhnya karena sungkan aja dia mengatakan, nggak ada itu Tuhan. Tapi hatinya Tuhan tahu gitu loh. Tuhan tahu. Nah tidak ada seorang pun yang mau disebut bebal ya. Tidak ada ya satu orang pun, termasuk saya, nggak mau saya dibilang bebal. Nah maka pada sore malam hari ini, ketika Tuhan menilai kita, hendaklah kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Diberitahu, melakukan, mau mendengarkan. Nah ini dia ya. Apa yang dilakukan Pak Pendeta? Ya saudara dengar ketika setiap khotbah-khotbah, setiap ibadah-ibadah itu dilakukan ya. Ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kesimpulannya tidak ada. Ini nanti kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Semua manusia sudah berdosa, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Ternyata dalam Mazmur Daud sudah ada. Nanti dalam kitab Roma diulangi lagi. Roma pasal 3, tidak ada yang berakal budi. Semua tidak ada yang mencari Allah. Kerongkongannya itu semua jahat. Kakinya itu melangkah kepada kejahatan. Malah yang lebih mengerikan. Ini ingat ya, kata-katanya keras, tetapi ini nyanyian. Ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Semuanya loh saudara. Semuanya telah bejat. Mana ada manusia yang pikirannya tidak pernah pikiran kotor. Semua berpikiran kotor. Mau menipu orang lah, mau membohongi orang lah, mau nyelingkuhin pasangannya lah, mau apalah macam-macam. Mau ambil untung sebanyak-banyaknya kah? Mau berbohong sama orang tuanya, mana ada yang tidak bejat. Mulai dari bayi kita lahir, sampai kita dewasa, minimal 1 kali. Tapi tidak mungkin 1 kali. Itu pikiran kita manusia. Ini penilaian dari Tuhan. Nah itu sebabnya, dalam penglihatan Allah tidak ada yang mencari Allah. Tapi hari ini kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, lawan kata dari bebal, mau dinasehati, mau diberitahu. Lawan kata dari bejat adalah orang yang pikirannya, hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mendoakan sidang jemaat yang masih dalam keadaan sakit, yang terpapar COVID-19, juga yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Ucapan syukur untuk pernikahan Andre dan Tari yang sudah ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah
rumah tangga muda ini berbahagia, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa dan bersyukur. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur, karena Tuhan tak henti-henti menasehati, mendidik kami, menegur kami Tuhan. Kami bersyukur. Engkau mengasihi kami, Engkaulah Bapa yang baik. Tidak ada Bapa yang tidak mengajar anak-anaknya, karena dia ingin supaya anaknya menjadi seperti dirinya. Dan kami syukuri anugerah-Mu untuk Mazmur yang cukup keras, Mazmur 14 ini. Kamilah orang-orang yang bebal itu Tuhan. Tolong kami supaya kami mau mendengar dan mau melakukan. Tolong hati dan pikiran kami selalu terjaga oleh kekudusan firman-Mu, sehingga di tengah-tengah kesulitan dunia ini pun kami tetap mencari Tuhan. Bersyukur atas anugerah-Mu yang telah mendengar doa kami. Pernikahan dari saudara kami Andre dan Tari kemarin sudah terjadi oleh karena kebaikan. Kami doakan rumah tangga muda ini menjadi nikah yang bahagia dan menjadi nikah yang juga memberkati keluarga, orang lain dan jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada membangun rumah tangganya Tuhan, kami doakan beri hikmat kesehatan rezeki, berkat yang berkelimpahan, dan pelayanan pekerjaan Tuhan didukung oleh Andri dan Tari dimanapun mereka digembalakan di gereja lokal. Demikian untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit maupun isolasi di rumah, istirahat di rumah masing-masing, kami berdoa. Bapa dalam surga, beri mereka kesehatan, kekuatan. Khususnya yang sudah lanjut usia, jemaat-Mu yang sudah janda, yang sudah oma-oma, yang lanjut usia sendiri, kami berdoa kekuatan dari Tuhan. Kesehatan Tuhan limpahkan bagi mereka. Tuhan tolong pengasuh Ibu Sylvie yang terus menolong panti sana untuk terus bisa berjalan dengan baik. Beri kesabaran, kesehatan Tuhan, damai sejahtera, dan berkat-berkat tercurah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong bangsa negara kami. Tuhan tolong juga Salem yang akan menamatkan angkatan keempat pada tanggal 8 mendatang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Inilah doa dan syukur kami dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya.